Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam stabil untuk kita. Semoga kamu dan saya masih terus diberikan kestabilan kehidupan dalam hal ekonomi, ya amin, kesehatan dan juga psikologi agar Anda dan saya juga bisa terus berpikir, bertindak dan berperilaku stabil di tengah-tengah kondisi yang semakin tidak stabil. Oke, kali ini aku akan kembali ngebahas kata-kata yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia dan ini masuk dalam ragam kata kasar. Waduh, jadi ini adalah sejenis kata-kata umpatan yang kesannya kasar tapi resmi ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, kira-kira apa aja kata-kata kasar yang ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia? Ini dia penjelasannya. Ayo, kita sama-sama belajar. Mari belajar bahasa Indonesia. Kita boleh bangga dengan bahasa asing, tapi jangan asing dengan bahasa sendiri. Untuk kata pertama nih, yang ada dalam kategori kata kasar yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada yang disebut dengan abus. Abus ini kalau dalam istilah umumnya artinya adalah mata uang timah yang terkecil pada zaman dahulu, harganya 1/10 duit. Nah, gitu. Jadi zaman dulu itu ada mata uang timah ya, mata uang timah. Jadi dia mata uang terkecilnya itu disebut dengan abus, harganya itu 1/10 dari duit. Nah, dari berapa juga kita nggak tahu, mungkin dari 1 perak kali ya, 1/10 dari 1 perak gitu. Nah, terus kalau dalam kalimat kiasan, dalam jenis kiasan, abus itu artinya adalah tidak berharga atau sedikit sekali. Nah, tapi dalam kategori kata kasar, abus ini memiliki pengertian mampus gitu. Jadi lumayan kasar artinya ya, abus ini lumayan kasar sehingga mungkin jarang digunakan. Jadi orang lebih senang menggunakan mampus, mampus kau gitu. Tapi kalau mau lebih ada jenis kasar yang resmi ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia, kita bisa menggunakan kata abus. Sekali lagi, abus dalam kategori kata kasar yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah mampus gitu. Tapi jangan sering-sering digunakan. Nah, ini istilah selanjutnya nih yang termasuk kategori kasar yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada yang disebut dengan anak ampang. Anak ampang ini artinya anak haram. Oh, gitu ya. Ya, maksudnya kita bahas lebih lanjut, ini adalah kata-kata kasar tidak patut untuk digunakan sepertinya di kehidupan sehari-hari. Cukup untuk menjadi pengetahuan aja. Sekali lagi, ada sebuah istilah yang ada di kategori kata kasar yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada yang disebut dengan anak ampang atau artinya adalah anak haram gitu. Semoga menambah pengetahuan. Nah, ini kemudian ada sebuah istilah yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia yang masuk dalam kategori kata kasar. Ini ada istilah yang disebut dengan anak kolong. Nah, anak kolong ini kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah anak serdadu, yang artinya ada yang lahir dan dibesarkan di Tangsi pada zaman Hindia Belanda dulu begitu. Jadi ya, ini semacam kata kasar tapi untuk kehidupan zaman dulu kali ya, di era-era penjajahan gitu. Jadi kalau misalnya dikatakan anak kolong, nah itu artinya lumayan menyakiti ya, artinya yang lumayan kasar kalau dalam bahasa Indonesianya gitu. Yang artinya adalah anak serdadu yang lahir dan dibesarkan di Tangsi pada zaman Hindia Belanda dulu. Tapi itu zaman dulu, berarti sekarang udah nggak dipakai dan nggak boleh lagi digunakan. Gitu. Semoga menambah wawasan kita. Oke, nah ini istilah selanjutnya nih yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam kategori kata kasar, ada yang disebut dengan anak sundal. Bukan bola, itu sundul. Iya. Anak sundal ini kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia secara umum memiliki pengertian anak haram, anak sundal, anak haram gitu. Tapi kalau dalam kategori kata kasarnya, nah anak sundal ini masuk dalam jenis artinya adalah kata makian yang kasar gitu. Jadi kalau kita mungkin atau ada orang menyebut anak sundal, nah itu artinya dia memaki dengan kasar gitu ya, makian yang kasar lah pokoknya gitu. Jadi artinya makian yang kasar gitu. Jadi ya, lebih baiknya kita aman-aman aja ya, jangan sampai memaki-maki, nggak boleh gitu. Meskipun ini ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia, lebih baik tidak digunakan. Lebih baik kita menggunakan kata-kata yang santun atau berbaik-baik dalam bertutur kata. Tapi sekedar pengetahuan aja. Sekali lagi, anak sundal dalam bahasa Kamus Besar Bahasa Indonesia masuk dalam kategori kata kasar yang artinya adalah kata makian kasar. Semoga bermanfaat.
Oke, nah ini nih kata kasar selanjutnya nih yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia ini sering kita gunakan lah kalau misalnya dalam pergaulan atau tongkrongan, tapi termasuk kata kasar kalau ditujukan untuk memaki atau segala macam gitu ya. Ini ada yang disebut dengan babi. Nah, babi secara umum itu memiliki pengertian yang pasti adalah binatang menyusui yang bermoncong panjang, berkulit tebal dan berbulu kasar. Nah, itu arti babi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang secara umum ya, secara kita tahu yang secara baik-baiknya. Tapi juga termasuk dalam kategori kata kasar yang artinya adalah umpatan yang sangat kasar. Atau arti kedua dalam kategori kata kasar artinya adalah nama kartu kecil, kartu ceki gitu. Jadi babi ini memiliki tiga pengertian secara umum dan secara kasar. Secara umum itu tadi kita tahu lah ya, binatang menyusui yang bermoncong panjang, berkulit tebal dan berbulu kasar. Sementara untuk kata kasarnya artinya ya umpatan aja lah yang sangat kasar gitu. Baiknya tidak digunakan, kecuali untuk teman-teman, nggak apa-apa sih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Oke, nah kali ini kata selanjutnya nih yang ada dalam kategori kata kasar tapi ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia ada yang disebut dengan bacot. Nah, bacot nih kayaknya kita sering dengar, bukan yang pakai celurit itu bacok ya, beda. Bacot ini dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya mulut gitu, tapi kasar dia. Jadi kalau kita ngomong mulut itu halus, kata kasarnya adalah bacot gitu. Kita akan sering dengar bacot kau gitu. Itu artinya mulutmu gitu. Ternyata artinya mulut ya. Bacot itu dalam kategori kata kasar yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia gitu. Semoga menambah wawasan. Oke, ini dia kata selanjutnya nih yang berasal dari jenis kata kasar yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ada yang disebut dengan bajingan. Nah, ini bajingan juga ada di lagu ya. Hidup terasa seperti bajingan. Nah, bajingan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia secara umum memiliki pengertian penjahat atau pencopet. Nah, ternyata bajingan itu artinya penjahat dan pencopet. Luar biasa, baru tahu saya juga. Tapi dalam kategori kata kasar, bajingan itu artinya adalah kurang ajar. Itu masuk dalam dalam jenis kata makian. Jadi kalau kita menyebutkan orang bajingan itu artinya kurang ajar, tapi dia cenderung ke makian gitu. Tapi secara umum bajingan itu artinya adalah penjahat dan pencopet. Gitu. Berarti koruptor itu bajingan. Semoga menambah wawasan kita semua. Nah, kata selanjutnya nih yang masuk dalam kategori kata kasar yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia ada yang disebut dengan berjantan. Nah, berjantan ini adalah kata kasar untuk menyebutkan bersetubuh. Ini tapi ditunjukkan untuk perempuannya gitu. Jadi kalau melakukan hubungan suami istri mungkin di luar pernikahan ya kali ya, karena ini kan main kasar, tapi kalau dalam pernikahan sih nggak ada masalah ya kan sih gitu. Jadi mungkin berhubungan suami istri tapi di luar pernikahan begitu, ada istilah yang disebut dengan berjantan. Nah, berjantan ini dikhususkan untuk sebutannya bagi yang perempuan gitu. Ini artinya adalah bersetubuh gitu. Ya, nambah wawasan aja sih. Semoga menjadi ilmu untuk kita semua. Nah, ini kata selanjutnya nih yang masuk ke dalam kategori kata kasar yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia ada yang disebut dengan bertirai. Bukan yang di jendela, itu tirai. Bertirai. Oke, bertirai ini kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya adalah pergi, enyah gitu. Tapi kayak kalimat perintah. Tapi kayak bertirai itu bukan kalimat perintah kan ya, kata benda ya. Berkirai gitu ya, kata iya nggak sih bab kata kerja kan ya. Bermandi, bertaut, pokoknya itulah. Kok jadi pusing sendiri saya. Pokoknya berkirai itu artinya adalah pergi, enyah. Jadi contohnya adalah berkirailah engkau dari sini gitu. Jadi pergilah engkau, enyahlah engkau, tapi masuk dalam kategori kasar gitu. Artinya berkirai itu masuk kata kasarnya untuk menyatakan pergi atau enyah, mengusir seseorang gitu. Menambah wawasan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Istilah selanjutnya nih yang ada di kategori kata kasar yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia ada yang disebut dengan bermoncong. Nah, ini dia. Bermoncong ini secara umum
artinya adalah mempunyai moncong, seperti kayak buaya contohnya. Buaya itu kan bermoncong gitu. Jadi dia mempunyai moncong. Tapi kalau dalam kategori kata kasar, bermoncong ini artinya adalah berkata sambil bersungut-sungut. Nah, bersungut-sungut ini menggerutu gitu, kayak memaki-maki, pokoknya menggerutu lah, pokoknya dia nggak seneng ya. Dia berkata-kata sambil bergedek gitu, pokoknya apa, emosi gitu, pokoknya dia gitulah. Ini makanya kasar ya, artinya bermoncong gitu. Ya, kira-kira seperti itulah contohnya. Semoga bermanfaat untuk Anda. Oke, ini kata selanjutnya nih yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia yang masuk dalam kategori kata kasar, ada yang disebut dengan bermulut. Bermulut ini secara umum di Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki pengertian ada mulutnya. Iya sih. Mempunyai mulut, memakai mulut, atau berlubang mulutnya gitu ya kali ya. Kayak bermulut lah. Bermulut, contohnya kayak meriamnya bermulut panjang kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini artinya dia lubangnya panjang gitu, bermulut, pokoknya lubang. Tetapi kalau masuk dalam kategori kasar, artinya menjadi berkata atau bercakap-cakap, tapi dia jenisnya kasar gitu. Tapi dia jenisnya kasar gitu. Menarik sih. Jadi kalau bermulut itu kita sebutnya untuk menyebutkan kata kasar, dari berkata-kata atau bercakap-cakap gitu. Semoga bermanfaat untuk Anda. Oke, nah ini kata selanjutnya nih yang ada dalam kategori kata kasar yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada yang disebut dengan bersentuh. Nah, bersentuh secara umum memiliki pengertian kena sedikit pada kulit gitu, bersinggungan atau berantuk sedikit dengan bersenggolan gitu. Jadi bersentuhan dengan kulit atau tubuh ya, pokoknya bersentuhan lah, pokoknya kena sedikit atau bersentuhan sedikit gitu, atau bersenggol. Nah, ini bersentuh secara umum artinya. Sementara kalau dalam kategori kata kasar, bersentuh itu artinya adalah bersetubuh gitu. Jadi kayak bersentuh ya Anda. Paham? Tapi ini ditujukan untuk aktivitasnya ya, bukan kepada yang pria atau wanita. Kalau tadi kan berjantan, bersetubuh, tapi ditujukan untuk yang perempuannya gitu. Sementara kalau bersentuh ini kayak bersetubuh tapi untuk menyebutkan aktivitasnya gitu. Jadi artinya bersetubuh, bersentuh ini. Itu termasuk kata kasar. Bersetubuh itu adalah bentuk penghalusan dari bersentuh. Semoga bermanfaat untuk Anda. Oke, untuk kali ini kayaknya itu aja dulu yang kita bahas masuk dalam kategori kata-kata kasar yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia. Semoga Anda menambah apa yang saya sampaikan, bisa menambah wawasan kamu dan bisa memberikan tambahan kosakata. Ya, ternyata ada kata-kata kasar yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia gitu, masuk dalam kategori jenis kata kasar gitu. Tapi sebaiknya tidak untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari karena akan mengundang perkelahian artinya gitu, umpatan-umpatan yang ada di bahasa Indonesia yang resmi masuk dalam bahasa Indonesia gitu. Jika kalian juga merasa Anda terutama merasa bahwa konten dan channel saya bermanfaat untuk kamu, bisa kamu klik tombol berlangganan atau subscribe di channel ini, kemudian berikan komentar yang sifatnya membangun agar konten dan channel saya bisa bertumbuh dan berkembang dari hari ke hari, serta berikan tanda like dan nyalakan loncengnya untuk tahu update-update terbaru. Itu aja dari saya. Semoga Anda terus diberikan kestabilan kehidupan dalam hal kesehatan, ekonomi, dan psikologi, dan Anda bisa terus berpikir, bertindak, dan berperilaku stabil di tengah-tengah kondisi yang semakin tidak stabil ini. Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam stabil untuk Anda. Semoga bermanfaat apa yang saya sampaikan.